Oke, selamat datang di Catatan Angka, tempat di mana belajar angka jadi gampang. Video ini bakal secara khusus mengawali playlist pengantar akuntansi 1. Playlist terkait mata kuliah matematika bisnis bisa dicek di playlist sebelah ya. Hari ini kita akan bahas chapter pertama dari matkul pengantar akuntansi 1, yaitu Accounting in Action. Kita akan bahas apa itu akuntansi, siapa saja yang butuh informasi akuntansi, dan kenapa akuntansi itu penting. So, yuk catat semua angka pentingnya. Kalau lo nonton video ini, mungkin lo masih bingung dan gak familiar dengan konsep akuntansi, akun-akun, laporan keuangan, dan lain-lain. Gak apa-apa, santai, itu normal banget. Justru di sini gue mau bantu buat mengurai konsep yang ribet itu biar bisa ditelan lebih gampang. Buat catatan, gue juga pakai buku Financial Accounting with International Financial Reporting Standards edisi keempat yang ditulis oleh Weigen, Kimmel, dan Kieso sebagai referensi dalam proses belajar ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke materinya. Pertama, selalu kita mulai dari pengertian. Akuntansi, dalam bahasa Inggris disebutnya accounting, itu adalah proses mencatat dan mengolah informasi keuangan dalam suatu perusahaan. Di sini gue ngelingkarin mencatat dan mengolah. Ini adalah kegiatan utama seorang akuntan. Dan yang dicatat itu adalah informasi-informasi keuangan. Jadi semua kegiatan, semua aktivitas yang di dalamnya melibatkan uang, itu perlu dicatat dan diolah oleh seorang akuntan. Nah, perusahaan di sini bukan hanya perusahaan besar, kayak perusahaan yang ada di SCBD, enggak. Tapi perusahaan kayak Warung Madura pun juga perlu melakukan pencatatan keuangan. Sebenarnya mereka perlu seorang akuntan. Yang perlu dicatat adalah semua kegiatan yang melibatkan uang, yang melibatkan keuangan. Sementara itu kegiatan lainnya seperti rapat anggota atau rapat pemilihan ketua umum yang nggak melibatkan keuangan, kalau dia nggak melibatkan uang di dalamnya itu nggak perlu dicatat, gitu. Akuntansi juga disebut sebagai bahasa bisnis. Ia adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan transaksi ekonomi suatu entitas atau suatu perusahaan. Mengkomunikasikan itu menjadi tugas penting seorang akuntan, karena nggak semua orang itu bisa mengerti laporan keuangan yang udah dibuat sama akuntan, sama kita-kita ini. Jadi, tugas kita selain mencatat laporan keuangan, kita juga perlu mampu mengkomunikasikan, mempertanggungjawabkan apa yang udah kita catat, supaya informasi yang diperlukan itu bisa diterima dengan jelas sama pemangku kepentingan. Contohnya, investor. Investor sebelum menaruh uangnya di suatu perusahaan, dia perlu tahu dulu apakah aktivitas perusahaan ini sehat, apakah alur kasnya sehat, apakah uang keluar masuknya lancar, dan lain sebagainya. Jadi, kenapa proses accounting itu menjadi penting? Karena good decision making depends on good information. Tugas seorang akuntan yang menjadi penting adalah menyediakan informasi yang baik, informasi yang benar, informasi yang aktual terkait kinerja suatu perusahaan. Informasi ini nantinya akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan seperti pemilik perusahaan atau investor asing untuk mereka mengambil keputusan-keputusan besar. Disitulah tugas seorang akuntan diperlukan. Dalam accounting itu ada 3 jenis aktivitas yang secara berurutan dijelaskan sebagai berikut: identification, recording, dan communication. Tahap pertama adalah identification, artinya seorang akuntan harus mampu mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam suatu perusahaan, dalam suatu usaha. Seorang akuntan harus mampu mengidentifikasi apakah suatu peristiwa tergolong peristiwa ekonomi atau bukan. Apakah di dalamnya terdapat arus uang yang terjadi atau tidak. Kalau terdapat arus uang di dalamnya, maka itu digolongkan sebagai peristiwa ekonomi. Begitu sebaliknya. Yang kedua, proses recording. Recording ini adalah pencatatan dan pengklasifikasian. Disebut juga proses merangkum peristiwa ekonomi itu menjadi dalam bentuk catatan atau laporan keuangan. Yang ketiga, communication, yaitu penyusunan laporan keuangan
yang nantinya akan digunakan oleh internal user dan external user. Disinilah produk dari seorang akuntan itu menjadi berguna bagi para pemangku kepentingan. Internal user yaitu orang-orang yang berada di dalam lingkungan usaha yang perlu atau membutuhkan informasi dari seorang akuntan. Contohnya, divisi finance, keuangan, divisi marketing, divisi human resource, dan tentunya seorang manajer. External user adalah orang-orang di luar lingkungan perusahaan yang secara legal memerlukan informasi keuangan itu untuk mengambil keputusan. Misalnya, seorang investor, lalu seorang kreditor, dan pemerintah. Pemerintah biasanya memerlukan laporan keuangan perusahaan untuk urusan pajak. Oke, kita masuk ke basic accounting equation. Gue berani bilang, persamaan sederhana ini bakal menjadi dasar dari semua ilmu dalam ranah akuntansi. Semuanya dimulai dari persamaan ini, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity. Oke, aset sama dengan liability ditambah equity. Dengan aset itu adalah semua resource yang dimiliki oleh suatu bisnis yang menunjang kinerja usahanya. Resource itu contohnya kayak gedung, tanah, kendaraan, mesin, peralatan, bahkan cash atau uang tunai itu juga termasuk ke dalam aset. Oke. Lalu liability. Liability artinya beban seperti utang yang harus dibayarkan. Itu adalah liability. Lalu equity ini yang lumayan rumit karena dia anaknya itu ada 4. Ada 4 tapi gue bagi jadi 2 kelompok. Yang warna biru dan yang warna merah. Yang warna biru sifatnya dia menambah equity, yaitu investment atau suntikan dana dari investor asing. Lalu ada revenue. Revenue itu artinya pendapatan atau penghasilan atau penjualan dari produk dan jasa suatu perusahaan. Lalu kelompok kedua yang warna merah, dia sifatnya mengurangi equity, yaitu kalau perusahaan itu bagi-bagi dividen ke para pemegang saham dan kalau dia bayar expense. Expense itu adalah beban, seperti beban biaya listrik, biaya telepon, biaya gaji karyawan, dan sebagainya. Nah, coba lihat di sini. Equity itu turunannya ada 2 macam. Ada ordinary share dan ada retained earnings. Nah, retained earnings dia tuh turunannya ada revenue dikurang expense dikurang dividen. Kalau kita lihat 3 komponen ini masuk ke retained earning. Dia menjadi bentuk seperti ini. Jadi retained earning sama dengan revenue dikurang expense dikurang dividen. Tapi investment kemana? Investment masuknya ke ordinary share. Jadi dalam pencatatan keuangannya, dalam pencatatan nama akunnya, dia nggak dicatat sebagai investment, tapi namanya nanti bakal jadi ordinary share atau share capital ordinary, sama aja. Nah, basic accounting equation ini bakal menjadi dasar dari semua yang bakal kita pelajarin 1 semester ke depan, atau bahkan lebih dari 1 semester. Semuanya bermula dari sini. Nah, untuk bagian yang equity, supaya lebih gampang dimengerti, gue kasih beberapa contoh. Tadi kan gue bilang equity itu ada 4 turunannya. Ada investment, kita kasih nama I. Revenue, kita kasih nama R. Dividen, kita kasih nama D. Dan expense, kita kasih nama E. Ini E ya. Oke, contoh. Kalau suatu perusahaan, let's say namanya perusahaan Indomaret deh. Indomaret dia bayar sewa. Itu masuknya berarti ke kategori expense. Karena bayar sewa itu artinya rent expense atau beban sewa. Jadi, kalau dia bayar sewa, dia bakal mengurangi equity. Jadi dia bayar sewa, dia mengurangi equity. Lalu, kalau satu perusahaan mendapatkan bayaran atas jasa yang udah dia lakukan, misalnya Indomaret,
dia bukan jasa sih ya, dia menjual produk. Dia menjual produk dan dia dapat pendapatan. Itu masuknya ke revenue. Jadi dia terima revenue, itu equity-nya naik. Lalu kalau dia bagi-bagi dividen, suatu perusahaan dia bagi-bagi dividen. Misalnya Indomaret dia bagi dividen ke para pemegang sahamnya. Maka kan kita mengeluarkan uang. Jadi equity-nya turun. Lalu kalau Indomaret itu bayar gaji karyawannya, gaji kasir dan sebagainya, dia bakal masuknya ke expense lagi. Itu berarti dia bayar beban, equity-nya berkurang. Pokoknya ingat aja, ada kelompok warna biru yang menambah equity, kelompok warna merah yang mengurangi equity. Oke, supaya lebih praktikal, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada yang namanya tabular analysis. Tabular analysis ini dia bisa ngebantu kita buat lebih memahami tentang pencatatan akun-akun dalam akuntansi. Jadi sebelum kita masuk ke bentuk laporan yang bentuknya jurnal, kita perlu untuk memahamin si tabular analysis ini dulu. Karena dia juga bentuknya lebih sederhana. Oke, di tabular analysis, kita bakal bagi dia menjadi 3 kelompok. Ada kelompok aset, kelompok liabilities, dan kelompok equity. Sama seperti persamaan dasar akuntansi tadi kan. Aset sama dengan liability ditambah equity. Nah, untuk kelompok aset sendiri dia ada beberapa, sebenarnya ada banyak nama-nama akunnya, tapi di sini contohnya kita pakai 4 dulu aja. Ada cash, ada AR atau account receivables yang artinya piutang. Itu kalau orang utang ke kita. Terus ada supplies. Supplies itu perlengkapan. Sementara equipment itu peralatan. Supplies dan equipment itu sebenarnya mirip bisa dibilang. Karena supplies itu dia yang kurun waktunya kurang dari 1 tahun. Sementara equipment itu jangka panjang. Misalnya dia tuh mesin-mesin. Sementara kalau supplies itu kayak persediaan yang dalam waktu 1 tahun ke bawah biasanya udah habis, harus beli lagi gitu. Itu masuknya ke aset. Sementara liabilities, di sini kita pakai contoh AP. AP ini adalah account payable. Kalau ini account receivable, dia adalah account payable. Artinya hutang kita ke orang lain yang harus kita bayar. Jadi dia masuknya liabilities, beban. Lalu equity, di sini ada share capital dan ada retained earnings. Retained earnings ada anak-anaknya lagi, ada revenue dikurang expense dikurang dividen gitu. Di sini ada 10 transaksi, tapi 2 yang pertama udah gue kerjain buat contoh. Gue bakal tampilin soalnya, sekalian gue bacain. Transaksi pertama, Ray dan Barbara memutuskan untuk memulai suatu perusahaan smartphone app development yang mereka bangun secara bersama dengan nama SoftByte. Tanggal 1 September 2020, mereka menginvestasikan 15.000 euro cash ke bisnis ini. Bagi gantinya, mereka dapat 15.000 euro ordinary shares. Ordinary shares itu artinya saham biasa atau saham ordinary yang nilainya itu setara 15.000 euro. Tapi lembarnya berapa banyak kita nggak tahu. Cuman totalnya itu setara dengan 15.000 euro. Oke. Nah, buat catatan juga, tabular analysis yang kita buat di sini dari sisi perusahaan ya, bukan dari sisi Ray dan Barbara, tapi dari sisi si SoftByte. Jadi, untuk transaksi yang pertama, kita dapat suntikan dana nih dari Ray dan Barbara sebesar 15.000 euro. Berarti cash kita bertambah sebesar 15.000. Dan untuk mata uang euro kita taruh di paling atas 1 kali aja. Jadi yang bawah mengikuti. Nah, 15.000 cash masuk di aset. Selanjutnya, sebelah kanan harus ada 15.000 juga. Dan karena dia adalah dalam bentuk share capital, berarti dia masuk ke equity. Nominalnya juga 15.000.
Jadi, sisi kiri dan sisi kanan udah balance. 15.000 dan 15.000. Lanjut ke soal kedua, yaitu SoftByte membeli computer equipment sebesar 7.000 euro cash. Nah, kalau kita beli computer equipment, artinya uang kita keluar, sementara computer equipment masuk. Ya kan? Uang keluar, computer equipment masuk. Artinya cash kita berkurang 7.000. Di sini gue pakainya tanda kurung, tapi bisa juga kalau kalian mau pakai minus, sama aja artinya adalah negatif. Dan equipment itu bertambah 7.000. Nah, kalau kayak gini gimana? Dua-duanya sama-sama di sisi aset, nggak ada yang di sisi kanan nih, nggak ada yang di sisi liability, nggak ada yang di sisi equity. Itu gimana? Itu normal, itu bisa kejadian kayak gini. Artinya kalau dia membeli equipment dengan cash, berarti cashnya berkurang 7.000, sementara equipment masuk ke kita kan. Berarti equipment kita, bilangnya apa ya? Saldo equipment kita tuh bertambah menjadi 7.000. Nah, apakah kayak gini balance? Balance, karena min 7.000 ditambah 7.000, hasilnya juga sama dengan 0, balance. Jadi kalau di aljabar, kalau di matematika itu min 7.000 tambah 7.000 sama dengan 0. Yang atas juga 15.000 sama dengan 15.000. Misalnya 15.000 yang kanan dipindah ke kiri, jadi 15.000 minus 15.000 sama dengan 0, balance. Begitu. Lanjut ke transaksi ketiga. SoftByte membeli headset. Oke. Dalam kurung, dan other computer accessories yang diperkirakan akan bertahan selama beberapa bulan. Beberapa bulan itu artinya di bawah setahun kan. Sebesar 1.600 euro dari perusahaan namanya Mobile Solution. Mobile Solution setuju bahwa SoftByte akan membayar utang ini di bulan Oktober. Jadi dia bayarnya nggak pakai cash, tapi pakai account payable. This transaction is a purchase on account. Transaksi ini adalah pembelian yang menggunakan hutang. Jadi kredit, dibilangnya kredit. Artinya, transaksi ketiga ini, kita nggak melibatkan cash, tapi kita pakai namanya account payable. Berarti tadi kita beli headsets seharga 1.600 euro. Karena dia bertahan selama beberapa bulan aja, berarti masuknya ke supplies. 1.600. Dan dia nilainya positif. Sorry, ini bukan dolar ya. Euro. Hati-hati. Karena dia masuk ke kita membeli supplies, membeli headset, artinya saldo supplies kita tuh bertambah sebesar 1.600. Nah, karena nggak beli pakai cash, berarti belinya pakai account payable, kita berhutang. Berarti di sini juga bertambah 1.600. Oke? 1.600 sama dengan 1.600. Udah balance. Jadi kalau mau dibuat model matematikanya, 1.600 sama dengan 1.600, misal ini pindah ke kiri, jadi 1.600 kurang 1.600 sama dengan 0. Jadi buat tahu apakah dia udah balance atau belum, hasilnya harus sama dengan 0. Kedua ruas harus sama dengan 0, gitu. Lanjut soal keempat. SoftByte menerima 1.200 euro secara cash dari customer untuk jasa yang udah dia lakukan, yaitu App Development Service. Nah, transaksi ini juga menjadi awal dari revenue-nya si SoftByte. Oke, artinya dia udah melakukan satu jasa nih. Si SoftByte udah melakukan satu jasa dan dibayar secara cash sebesar 1.200 euro. Berarti dia dapat 1.200 cash di sisi aset. Sementara dia dapat 1.200 ini atas jasa yang udah dilakukan. Berarti revenue. Berarti revenue adanya di sisi kanan, dia di bagian equity. Berarti revenue juga sebesar 1.200.
Nah, apakah udah balance? 1200 di kiri, 1200 di kanan, udah balance. Lanjut transaksi kelima. Oke, ini berarti Softbyte dia beriklan di suatu platform namanya Programming News senilai 250 euro, tapi belum dibayar sama si Softbyte. Berarti kita berhutang untuk biaya iklan. Kita berhutang untuk biaya iklan, berarti nggak ada kaitannya dengan aset ya. Kita pakai sisi liabilities, karena kita berhutang sebesar 250 euro untuk biaya iklan sebesar 250 juga. Nah, kayak yang tadi gue bilang, expense dan dividen dia itu masuk ke kelompok equity yang sifatnya itu mengurangi equity. Jadi, setiap transaksi, pokoknya setiap angka yang ada di bawahnya si expense dan di bawahnya si dividen, dia itu nilainya negatif. Jadi kita kasih tanda kurung. Jadi 250 positif di AP dan 250 negatif di expense. Transaksi 6, Softbyte melakukan jasa app development service senilai 3.500 euro untuk customer. Si Softbyte baru dapat pembayaran cash sebesar 1.500 dari customer dan sisanya itu menjadi piutang senilai 2.000. Oke, ini gampang. Jadi kita udah melakukan jasa senilai 3.500 euro. Di sisi di sisi revenue kita udah dapat 3.500. Dan kita udah dapat cash senilai 1.500, berarti cash kita bertambah 1.500. Sisanya menjadi piutang, yaitu 2.000 di sisi AR. Nah, di sini AR baru muncul nih. Oke, udah balance. Jadi 1.500 ditambah 2.000 sama dengan 3.500. Harus sama dengan 3.500. Jadi ini ditambah hasilnya 3.500 sama dengan 3.500. Udah balance? Udah. Lanjut. Oke, transaksi ketujuh. Softbyte bayar the following expenses untuk bulan September. Ada office rent senilai 600 euro, salaries and wages of employees 900 euro, dan utilities senilai 200 euro. Nah, ini perlu kita catat satu-satu. Pertama, office rent. Ini semua masuk ke dalam kategori expense. Jadi kita masukin di kategori expense untuk transaksi nomor 7. Yang pertama, jangan lupa tanda minusnya ya. Yang pertama, 600 untuk office. Yang kedua, 900 untuk gaji karyawan. Dan yang ketiga, 200 untuk utilities. Dan ini semua kalau dijumlah hasilnya 1.700. Jadi cashnya juga berkurang 1.700. Oke. Di sini minus di kiri min 1.700, di kanan juga min 1.700, sudah balance, sudah. Lanjut transaksi ke-8. Softbyte ngebayar 250 euro untuk programming news bill yang tadi di transaksi nomor 5 itu masih jadi hutang. Sekarang dia bayar nih. Oke. Berarti transaksi ke-8 yang tadinya akan payable 250, ini kita kurangin. Sekarang kita jadiin minus 250. Dan karena sekarang kita bayar pakai cash, sekarang cash kita juga berkurang senilai 250. Min 250 sama min 250 hasilnya sama dengan 0. Udah balance? Sudah. Oke, transaksi ke-9 kita lihat soalnya. Softbyte menerima 600 euro in cash dari customer yang tadinya ngutang ke kita untuk jasa yang udah kita lakukan. Lihat transaksi tanggal 6.
Oke, kan tadinya 2000 nih masih dalam bentuk piutang. Sekarang dia bayar tapi masih sebagian, baru 600 euro. Berarti tetap aja harus kita tulis nih, piutangnya udah berkurang senilai 600. Dan 600-nya ini pindah kemana? Pindah jadi bentuk cash. Jadi 600, jadi cash bertambah 600 dan piutang atau AR berkurang 600. Plus 600 min 600 sama dengan 0. Udah balance? Sudah. Lanjut transaksi ke 10. Di Softbyte bayar dividen senilai 1.300 euro dalam bentuk cash ke investornya yaitu Ray dan Barbara. Nah, this transaction results in an equal decrease in asset and equity. Berarti berkurang di bagian aset dan equity tuh udah di spill tuh. Cuman akunnya nih yang harus kita cari. Dia ngebayar 1.300 euro secara cash untuk dividen. Berarti cash kita berkurang. Jangan lupa buka kurung. Senilai 1.300. Berkurang untuk apa? Untuk bayar dividen. Nah, karena dividen juga sifatnya mengurangi equity, jangan lupa tanda kurungnya. 1.300. Sebelah kiri min 1.300, sebelah kanan min 1.300, sudah balance? Sudah. Oke, semua transaksi udah selesai kita catat, tapi tetap kita harus pastiin kedua sisi ini, sisi kiri dan sisi kanan, nilainya udah balance. Caranya gimana? Ini kita tarik garis dulu. Oke, udah kita tarik garis. Sekarang setiap kolom harus kita jumlah. Setiap kolom kita jumlah, nanti habis itu jumlahnya kita total. Jadi jumlah sisi kiri harus sama dengan jumlah sisi kanan. Ini untuk kolom cash, untuk akun cash, nilainya nanti kalau kalian hitung hasilnya ini tambah sama dengan ini tambah ini kurang ini. Ini kita total, nanti hasilnya bakal dapat euro 18.050. Sebelah kanan juga 18.050. Oke, ini tampilan akhirnya kayak gini, tampilan dari tabular analisisnya. Kira-kira seperti ini, prosesnya juga seperti yang udah dijelaskan tadi. Nanti waktu kita lihat hasil akhirnya, sisi kiri dan sisi kanan udah sama, ini bisa dipastikan tabular analisis kita udah benar. Penempatannya juga udah benar. Hati-hati ya, karena ini gue nggak ada garisnya, jadi jangan sampai kalian salah bacanya. Nanti takutnya yang ini dipasanginnya sama ini, padahal itu beda transaksi. Hati-hati. Lebih enak kalau pakai folio bergaris sih. Oke, kira-kira segitu dulu. Nanti supaya lebih paham kita coba latihan soal lagi di video berikutnya yang habis ini. Dan kalau ada pertanyaan boleh tulisin di kolom komentar di bawah. Kalau suka boleh bantu dengan like dan subscribe channel ini. Dan segitu dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.